Pemirsa dari PN Jaksel, kita langsung beralih ke KPK untuk mengetahui informasi terkini terkait penetapan tersangka terhadap Hakim Agung terkait dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kita bergabung bersama Mario Pasaribu langsung dari KPK. Mario, apakah sudah diketahui identitas dari Hakim Agung yang ditetapkan tersangka oleh KPK? Ya, Reza, ya sampai siang hari ini masih sejumlah awak media masih menanti kejelasan atau kepastian dari penetapan tersangka seorang Hakim Agung lagi yang sebelumnya KPK sudah menjerat Sudrajat Dimyanti dalam kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Meski sejumlah rumor sudah beredar, bahkan sudah sempat diberitakan di beberapa media online, namun hingga saat ini KPK sendiri belum menyampaikan konferensi pers penetapan tersangka tersebut. Bahkan dari komunikasi pesan singkat yang ditujukan kepada PLT Jubir KPK Ali Fikri sendiri tidak merespon pertanyaan terkait penetapan tersangka salah seorang Hakim Agung lagi. Demikian, Reza. Oke, Mario, ada informasi juga yang menyebutkan bahwa sudah ada sprindik terhadap tersangka baru ini. Apakah itu betul? Apakah itu sudah bisa dikonfirmasi, Mario? Iya, Reza. Hingga siang hari ini belum ada konfirmasi resmi yang disampaikan oleh pihak KPK terkait terbitnya sprindik yang menetapkan salah seorang Hakim Agung menjadi tersangka. Namun sebelumnya saya sendiri sempat menemui atau bahkan seorang sumber yang kebetulan menangani perkara tersebut, bahkan pada tanggal 7 sudah menyampaikan meminta menanti akan adanya penetapan tersangka 2 Hakim Agung dalam pengembangan perkara dari Hakim Agung Sudrajat Dimyanti. Kendati demikian, hingga hari ini tanggal 10 belum ada pernyataan apapun secara resmi dari pihak KPK terkait terbitnya sprindik maupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Demikian, Reza. Baik, Mario, artinya tersangka baru ini sebelumnya bertindak sebagai saksi begitu saat diperiksa oleh KPK dalam kasus tersangka Sudrajat Dimyanti ya, Mario? Benar, Reza, bahwa Hakim Agung ini sebelumnya diperiksa pada tanggal 27 Oktober sebagai saksi bersama 3 saksi lainnya. Dan dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan hadir, namun tidak sempat ditemui atau diwawancari oleh para awak media. Lantaran kedatangannya pun sempat tidak terendus atau tidak diketahui, sehingga tidak ada konfirmasi baik hasil pemeriksaan yang bersangkutan pada saat itu. Bahkan sebelumnya juga KPK sudah memeriksa petinggi-petinggi MA lainnya seperti Sekretaris MA Hasbi, kemudian beberapa Hakim Agung lainnya. Berdasarkan kembali dari sumber yang saya peroleh bahwa pengembangan dari kasus ini berasal dari saksi kunci atau tersangka sekaligus saksi, yakni tersangka Desi selaku panitera di MA. Sebelumnya dalam dalam konferensi pers KPK, dalam kronologis disebutkan bahwa Desi sendiri menjadi pihak yang aktif dalam mengurusi perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara di MA yang mungkin sidangnya dipimpin oleh para Hakim Agung, sehingga yang bersentuhan dengan para Hakim Agung ini adalah seorang panitera yang bernama Desi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian, Reza. Oke. Mario, apakah sudah terjadwal kapan KPK akan melakukan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka ini? Ya, hingga
Kamis siang ini belum ada informasi maupun rumor-rumor yang mengerucut terkait kapan akan diumumkannya Hakim Agung yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini. Bahkan para awak media, bahkan saya pun hingga pagi tadi menunggu seusai upacara HUT pahlawan akan menanti pimpinan KPK untuk dikonfirmasi terkait penetapan tersangka ini. Justru pimpinan enggan, bahkan enggan menemui wartawan karena mengetahui akan dikonfirmasi terkait masalah Hakim Agung ini. Dan para awak media masih banyak yang menunggu terkait penetapan tersangka ini. Demikian, Reza. Baik, Mario Pasaribu akan kita pantau terus seperti apa nanti hasil dari konferensi pers yang mungkin akan dilakukan oleh KPK terkait dengan penetapan tersangka baru Hakim Agung tersebut. Mario Pasaribu, terima kasih atas laporan Anda dari kantor KPK.